Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan terakhir yang kita bahas sebelum menunaikan salat zuhur, tepatnya yaitu pada hadis Abi Darda radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, kemudian dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Pada poin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa inna fadla al-alim 'ala al-'abidi ka fadli al-qamar 'ala sairil kawakib, bahwa nilai keutamaan seorang alim, derajat keutamaan seorang alim dibandingkan seorang ahli ibadah bagaikan al-qamar. Al-qamar itu baru dinyatakan sebagai al-qamar setelah hari ketiga. Disebutkan oleh sebagian ulama kenapa diperumpamakan dengan al-qamar, kok tidak menggunakan asy-syams, padahal matahari itu cahayanya lebih kuat, lebih besar dibandingkan al-qamar. Hikmah disebutkan oleh beberapa ulama, diantaranya bahwa al-qamar tingkat dan terang yang ditimbulkan berbeda dari satu hari ke hari yang berikutnya. Hari ke-5 lebih terang dibandingkan hari ke-4 atau hari ke-3. Hari ke-10 lebih terang dari hari ke-9 atau ke-8. Begitu juga hari ke-13, 14, 15. Kemudian berkurang hingga akhir bulan. Maka para ulama pun berbeda tingkatannya. Para ulama berbeda tingkatan mereka sesuai dengan tingkat keilmuan, tingkat keseniorannya, dan beberapa fadilah-fadilah yang membedakan yang satu dengan yang lainnya. Kalau matahari tidak mengalami perbedaan pada zatnya tersebut, hari ini dengan kemarin sama, kecuali kalau mendung ada unsur lain. Tetapi pada unsur zat tersebut tetap, hari ini dengan kemarin, besok dan lusa, ya matahari seperti itu. Ini diantara hikmah. Wallahu a'lam bagaimana sebenarnya dari hikmah penyamaan ini. Tapi yang jelas bahwa al-qamar dapat dinikmati cahayanya sebagai penerang bagi seorang yang berjalan di malam hari. Dalam keadaan bintang pun memiliki keutamaan sebagai petunjuk untuk dicontoh, diikuti arahnya pada kegelapan malam, sebagai petunjuk arah kemana, ke utara ataukah ke selatan, ke barat ataukah ke timur. Sebagaimana juga bulan seperti itu. Namun bulan memiliki kelebihan bahwa cahayanya itu menerangi yang lainnya sampai ke bumi dan dimanfaatkan oleh penduduk bumi. Wallahu alam. Ini salah satu bagian dari hadis Abi Darda radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ini yang mungkin penting untuk kita renungi. Wa innal ulama warathatul anbiya. Ketahui bahwasanya para ulama itu adalah para pewaris nabi.
Para ulama itu adalah para pewaris Nabi. Bagian atau potongan hadis ini kita berharap bisa membangkitkan semangat kita untuk tidak puas dengan keadaan kita seperti ini. Kita tidak ingin menjadi sekadar pewaris-pewaris orang tua kita yang kaya. Apalagi nggak kaya. Yang kaya saja kita nggak ingin sekadar menjadi pewaris-pewaris keduniaan. Tapi perhatikan para ulama. Dinyatakan oleh Rasulullah sebagai warasatul anbiya. Wal anbiya a'lal khalq. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Wa may yuti'illaha war rasul. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina. Yang pertama. Baru setelah itu was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Nah, betapa mulianya seorang ketika dia berhasil meraih dengan izin Allah posisi warasatul anbiya. Posisi ini nggak bisa kita paksakan dengan diri kita atau kita membutuhkan pengakuan orang. Tetapi yang akan mengangkat derajat posisi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah katakan yarfa'. Maka siapa rafi'? Yang mengangkatnya? Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat posisi dan derajat suatu kaum dengan sebab hadzal kitab, yakni Al-Qur'an. Li'annahu ta'allama Al-Quran wa amila bil-Quran wa 'allama an-nasa Al-Qur'ana. Karena dia adalah orang yang belajar Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Qira'atan wa hifzan wa ma'nan wa tafsiran wa ahkaman. Mengajarkan kepada orang tentang Al-Quran ini. Mengajarkan kepada kaum mukminin Al-Quran baik dari sisi qira'ah, lebih dari itu dari sisi makna, tafsir dan hukum-hukum yang terkandung di sananya. Karena memang Al-Quran diturunkan untuk itu. Al-Quran diturunkan untuk yutadabbar, untuk difahami, direnungi isi dan kandungan hukum-hukum yang ada padanya, serta liyakuna lil alamina nadhira, untuk jadi inzar, peringatan bagi alam semesta ini. Maka dalam hadis ini ditegaskan bahwa yang mengangkat dan merendahkan seseorang itu Allah. Bukan teman, bukan kaumnya, bukan siapapun. Allah, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharina. Kalau kita tahu bahwa ar-rafi' huwa Allah, maka mintalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ar-rif'ah, rif'atud darajah minallahi azza wa jal. Jangan sampai kita mencarinya dari diri kita sendiri, memaksakan diri untuk diposisikan oleh sekitar dan lingkungannya bahwa dirinya sebagai rafi'ud darajat, sebagai alim, sebagai mufti. La, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Posisi ulama memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Memiliki posisi yang sangat tinggi di tengah-tengah ahli sunnah. Maka sepantasnya sudah kita ini
berlomba-lomba. Wa fi misli dzalika falya'malil 'amilun wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ayat ini atau dua ayat ini mengingatkan kita untuk berlomba-lomba dalam meraih jannah, dalam meraih kedudukan yang tinggi di jannah nanti. Maka seorang alim atau para ulama telah Allah tinggikan derajatnya di dunia dan terlebih di akhirat. Maka saya katakan sekali lagi, jangan sampai kita ini puas dengan kondisi kita seperti ini. Raih posisi alim alladhi yastaghfir lahu ahlus samawati wal ardi hatta an-namla fi juhriha, yang memintakan ampun kepadanya seluruh penduduk langit dan bumi, sampai seekor semut pun yang berada di jurangnya, di lubangnya, memintakan ampun untuk seorang alim, untuk muallimin nasal khaira, yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadilah kita ini, raihlah segera posisi warasatul anbiya, pewaris-pewaris para nabi. Jangan kita hanya puas seperti ini sekali lagi. Raih posisi itu. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Namun sekali lagi, semua itu hanya bisa diraih dengan pertama, ikhlasun niyyah lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa upaya dia menuntut ilmu, upaya dia menghafal al-mutun, matan-matan kitab-kitab para ulama, itu dilakukan semua karena ikhlas. Ikhlas yang melahirkan al-khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dan dihasankan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, Rasulullah berkata, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba aradan minad dunya lam yarah raihatal jannah." Ikhwani fiddin, hadis ini sebagai koreksi bagi kita. Barang siapa, kata Rasulullah, yang menuntut ilmu, belajar ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, dari jenis ilmu yang semestinya dituntut, dicari dan dipelajari atau dikumpulkan dalam rangka mengharapkan ridha Allah. Yang dimaksud di sini adalah al-ilmu syar'i. Karena ilmu itu terbagi menjadi dua dalam hal ini. Ilmun yubtagha bihi wajhullah, al-awwal. As-sani, yang kedua, ilmun la yubtagha bihi wajhullah, ilmu yang tidak atau boleh untuk diharapkan selainnya, selain wajah Allah atau selain keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Dari perkara-perkara yang mubah, jenis-jenis ilmu yang mubah, yang mengandung nilai manfaat untuk dirinya ataupun orang sekitarnya, jika ditempuh dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Pembahasan kita adalah pada jenis yang pertama, ilmu yang seharusnya dituntut, dicari hanya dalam rangka mengharapkan ridha Allah, yaitu ilmu din, ilmu syariah, al-aqidah, al-fiqh, al-muamalat dan yang lainnya, al-ibadat. Ini adalah jenis-jenis ilmu yang hanya boleh dituntut dalam rangka mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala atau wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ternyata, kata Rasulullah, la yata'allamuhu illa liyusiba aradan minad dunya. Tidaklah dia mempelajarinya, mengkajinya, duduk bersimpuh, mencatat dan mengumpulkan ilmu tersebut
kecuali hanya dalam rangka untuk mendapatkan sedikit dari perkara dunia ini. Bisa dalam bentuk harta, belajar Masya Allah dengan berbagai gelar dan titel yang dia kejar, karena dengan meningkatnya titel ya, akan meningkatkan derajat atau status kepegawaiannya, sehingga dengan itu gaji bulanan yang akan dia terima akan semakin besar ya. Dengan gelar dan titel itu maka dia akan semakin diundang di dalam seminar-seminar yang juga menghasilkan uang dan seterusnya. Maka yang seperti ini, barang siapa yang kondisinya seperti ini, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fa innahu lam yajid raihatal jannah yaumal qiyamah. Tidak akan mendapatkan aroma harum al-jannah di hari kiamat. Nah, atau bukan harta yang nampak di mata, tetapi dia menginginkan posisi di mata orang atau di mata umat. Yang kedua ini juga tidak kalah berbahayanya. Yang kedua ini disebut atau diberi nama oleh para ulama atau sebagian ulama salaf dengan istilah asyahwa al-khafiyah. Diistilahkan oleh sebagian ulama dengan istilah asyahwa al-khafiyah, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa membahas permasalahan ini yang penting untuk kita renungi bersama. Qala, kata beliau rahimahullah, wa aidan mimma yubayyinu anna al-insana qad yakhfa alayhi kathirun min ahwal nafsihi fala yash'ur biha anna kathiran minan nasi yakunu fi nafsihi hubbur riyasah kaminun la yash'ur bihi bal innahu mukhlisun fi ibadatihi wa qad khafiyat alaihi uyubuhu. Semoga Allah jauhkan kita dari yang seperti ini ya kawan. Kata beliau, dan di antara yang memperjelas permasalahan ini bahwa beliau sedang membicarakan tentang suatu penyakit yang berada di dalam kalbu, terkhusus kepada para penuntut ilmu, yang mana penyakit ini sering tidak nampak di hadapan manusia atau bahkan kepada diri orang tersebut, yaitu apa yang diistilahkan dengan hubbur riyasah, cinta atau suka atau ambisi kepada kedudukan dan kepemimpinan. Walihada summiyat hadhihi, oleh karena itu penyakit ini yang tersembunyi sifatnya dan jarang sekali dirasakan, kata Syekhul Islam, summiyat bi asyahwal khafiyah. Kemudian beliau menyebutkan sebuah riwayat dari sahabat Shaddad bin Aus. Sebuah riwayat dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, di mana beliau menyatakan, ya baqayal Arab, inna akhfafa ma akhafu alaikum ar-riya wasyahwatul khafiyah. Wahai sekalian manusia yang ada pada waktu itu, di depan bangsa Arab yang ada pada waktu itu, di antara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah ar-riya, kemudian
asyahwa al-khafiyah. Al-Hafidh Abu Dawud As-Sijistani ditanya tentang ma hiya asyahwatul khafiyah. Qala hubbur riyasah. Ambisi untuk sampai pada kedudukan tertinggi, untuk diposisikan sebagai pemimpin atau yang paling ditokohkan. Fahiya khafiyatun takhfa 'ala an-nasi wa katsiran ma takhfa 'ala sahibiha. Penyakit tersebut, kata Syekhul Islam, sangat tidak nampak kepada kebanyakan umat manusia dan bahkan tidak nampak kepada pemiliknya. Hal ini juga pernah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak memohon perlindungan kepada Allah, karena memang kita semuanya banyak kekurangan, banyak kelalaian. Kalau seorang penuntut ilmu, bahkan yang sudah kadang-kadang diberi julukan alim, dia bisa jatuh pada penyakit yang berbahaya ini, yang diantara akibatnya di akhirat nanti dia tidak akan mencium aroma harum al-jannah. Apalagi orang yang semacam ana atau mungkin sebagian antum. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, dalam hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah mengingatkan sebuah bahaya yang sangat besar. Beliau bersabda, ma dhi'bani ja'i'ani bi'afsada أو أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان. Tidaklah dua ekor serigala. Kemudian Rasulullah beri sifat berikutnya, jai'ani, dalam keadaan keduanya itu lapar. Kemudian dua serigala ini dilepas menuju kepada sekumpulan kambing. Antum bayangkan apa yang akan terjadi. Nah, kondisi ini, kondisi serigala yang sangat lapar dan buas, akan menerkam, merebut apa yang ada di hadapannya. Tidaklah lebih berbahaya dibandingkan ambisi seseorang terhadap harta, besar maupun kecil harta itu. Ambisi seorang hamba terhadap harta sangat berbahaya, karena dia bisa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dia bisa menyatakan yang hak itu batil, yang batil itu hak, karena harta ini tadi. Dia bisa menjual akidahnya, dia bisa menjual manhajnya, dia bisa menjual ibadahnya, karena ambisi mendapatkan harta itu tadi. Kemudian yang kedua adalah ambisi seorang hamba terkait dengan kedudukannya dalam perkara agama ini. Entah posisinya ingin dijadikan sebagai mufti, atau seorang yang kepadanya lah fatwa itu diambil, atau darinya fatwa itu diambil, atau posisi-posisi yang lainnya. Dua jenis hamba ini tidak bisa dibandingkan tingkat bahaya dan mafsadahnya yang akan muncul dibandingkan dua ekor serigala yang sedang lapar, yang dilepas menuju ke segerombolan kambing.
Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka sekali lagi bahwa janji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat derajat seseorang dengan sebab ilmu itu adalah apabila upaya menuntut ilmu itu dilakukan dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tentunya di samping menjadi orang yang bersemangat di dalam menuntut ilmu karena itu matlub, karena memang itu dituntut keberadaannya bagi kita semuanya, tapi berhati-hatilah bahwa di situ ada aral melintang yang lainnya, ada rintangan-rintangan dan halangan-halangan yang lainnya yang sangat berbahaya, yaitu terkait dengan ma fil qulub, apa yang tersimpan di dalam kalbu seseorang. Nah, biarkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengangkat diri kita apabila kita telah menempuh jalan yang Allah perintahkan ini. Biarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mengejarnya dengan diri kita sendiri, tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika ternyata kita mengejarnya dan berambisi untuk itu, maka di saat itu kita telah jatuh. Maka di saat itu kita telah terposisikan pada posisi yang rendah. Karena dengan itu dia akan jatuh pada sikap kibir. Dia akan jatuh pada sikap sombong. Dia akan jatuh pada sikap ihtiqar. Sikap sombong yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan pernah masuk jannah seorang yang di dalam kalbunya itu ada sedikit pun sifat sombong. Ditanya Rasulullah tentang apa itu definisi al-kibir, qala batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak al-haq, menolak al-haq yang disampaikan oleh saudaranya, nasihat yang ditegurkan oleh saudaranya, apalagi nasihat dan teguran yang disampaikan oleh para ulama. Menolak al-haq sudah disampaikan dengan adillah dan nas-nas yang sharih, disampaikan dengan cara yang baik, tetapi dia tetap menolaknya. Maka ini adalah batarul haq, bagian pertama dari kesombongan. Bagian kedua, sisi kedua dari al-kibr itu adalah ghamtun nas, menganggap remeh orang lain, meremehkan saudaranya, menganggap saudaranya itu di bawah dia tingkatannya. Ini adalah al-kibir yang barang siapa sifat ini berada di dalam kalbu seseorang, maka dia tidak akan masuk jannah. Kemudian juga Rasulullah menyatakan, bihasbi imri'in minasyarri ayyahqira akhahu. Cukup bagi seorang untuk dinyatakan dia sebagai ahlus syarr, ada sifat kejahatan dan kejelekan padanya ketika dia telah meremehkan, merendahkan saudaranya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka masalah ini adalah masalah yang penting. Apalagi apabila yang diremehkan itu adalah a'immah. Kita tidak boleh melupakan salah satu prinsip penting dari sekian prinsip penting dan prinsip dasar ahli sunnah yang diwariskan dari generasi ke generasi sejak masa Rasulullah SAW hingga hari ini, adalah kita mengenal kedudukan ulama, kita mengenal siapa itu ulama, dan sikap apa yang wajib kita berikan terhadap mereka. Ini adalah salah satu prinsip manhaj ahli sunnah yang hampir-hampir tak satu kitab pun dalam hal akidah dan manhaj kecuali menyebutkan masalah ini. Saya ulangi, yang hampir-hampir tak sebuah kitab pun dalam perkara akidah dan manhaj kecuali membahas atau menyinggung permasalahan yang satu ini, yaitu sikap mengenal para ulama, mengembalikan urusan dan jawaban dalam terhadap perkara-perkara penting yang menimpa umat ini kepada mereka, sekaligus menghormati, menghargai, dan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Ini adalah salah satu fadilah dari fadail al-ilm wa ahli. Salah satu bentuk fadilah keutamaan dari ilmu dan ahli ilmu, di mana Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ubadah ibn Samit
radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "Laisa minna man lam yujilla kabirana." Bukan dari golonganku barang siapa yang tidak bisa menghargai atau menghormati kabirana. Dijelaskan oleh para ulama terkhusus di sini kabir fil ilmi, orang yang besar dalam bidang ilmu, dan juga orang yang lebih besar atau tua dari sisi umurnya. Barang siapa yang tidak bisa menghormati mereka, maka dia bukan dari golonganku. Kemudian Rasulullah menyatakan wala yarham saghirana, dan tidak pula dia menyayangi yang lebih kecil atau yang lebih muda. Walam ya'rif li'alimina ya'ni haqqahu, dan dia tidak mengenal harga, nilai, hak seorang alim di antara kami, di antara umat ini. Maka mengenal kedudukan, fadilah dan keutamaan ulama itu suatu yang ditekankan dalam syariat ini. Bahkan seorang yang tidak bisa mengenal hak para ulama, kedudukan mereka, kehormatan mereka, sungguh dia itu bukan tergolongan dari umat ini, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang kita dengar ini. Hadis ini Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu sebagai salah satu bukti tentang kedudukan ulama. Nah, jika kita mendapati seseorang bukan saja tidak mengenal, bahkan melecehkan, menghinakan para ulama, sungguh atau ketahui dia benar-benar adalah orang yang telah terancam dengan hadis ini. Dia adalah orang-orang yang benar-benar telah mengikuti hawa nafsunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Al-barakatu ma'a akabirikum." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani rahimahullah dalam Mu'jam Al-Awsat, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahkan disahihkan oleh beliau dalam Sahih Targhib wa Tarhib rahimahullah taala. Al-barakah ma'a akabirikum. Barakah, barakahnya ilmu, barakahnya amalan, barakahnya akidah, barakahnya manhaj, itu bersama atau berada dengan para ulama kibar, berada bersama mereka. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Sekali lagi, ini adalah salah satu prinsip pokok, salah satu prinsip penting dalam akidah dan manhaj ahli sunnah, mencintai dan membela mereka. Bahkan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah, karya beliau, menyatakan, wa idza ra'aita ahadan yuhibbu Ahmad ibn Hanbal wal Hajjaj ibn Minhal wa Ahmad ibn Nasr wa dzakarahum bil khairi wa qala biqaulihim fa'lam annahu sahibu sunnah. Dalam asar ini nasihat Al-Imam Al-Barbahari, salah satu ulama ahli sunnah yang dikenal dengan pembelaannya terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegaskan salah satu prinsip pokok dan diletakkan bahwa kecintaan dan pembelaan kepada ulama itu sebagai tolok ukur akidah dan tolok ukur manhaj seseorang. Kata beliau, jika Anda mendapati seorang mencintai Ahmad ibn Hanbal dan Al-Hajjaj ibn Minhal wa Ahmad ibn Nasr rahimahumullah, kemudian menyebutkan tentang mereka dalam hal kebaikan dan kebaikannya, sekaligus berakidah dengan akidah mereka, ketahui bahwa dia adalah sahibu sunnah. Dia adalah seorang ahli sunnah. Nah, perhatikan apa yang diwariskan oleh a'immatus salaf dalam pokok penting dan dasar yang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyatakan dalam kitab menjelaskan tentang akidah ahli sunnah dalam hal ini, beliau menyatakan bahwa ahli sunnah yadinuna Allah azza wa jal bihtirami al-ulama, bahwa di antara prinsip akidah ahli sunnah, kata beliau, adalah mereka bertaqarrub kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah dengan amalan ihtiram, menghormati para ulama. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum.
asar yang seperti ini sangat banyak. Di antaranya adalah pernyataan Imam Abu Hatim Ar-Razi, alamatu ahli bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-asar. Di antara tanda ahli bid'ah itu adalah mereka mencela para ahli al-asar, yakni ahli hadis dan para ulama hadis. Begitu juga apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Beliau menyatakan wa alamatul bid'ah ala ahliha badiyatul zahirah. Alamat kebid'ahan seseorang itu sangat nampak, terlihat. Wa adhar ayatihim wa alamatihim syiddatu mu'adatihim li hamalati akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ihtiqarihim wastighfafihim atau al-istighfafi bihim. Kata beliau Al-Imam Abu Ismail As-Sabuni rahimahullah, di antara alamat yang paling nampak bagi ahlul bid'ah itu adalah sikap permusuhan yang sangat keras terhadap para ulama, para pembawa ilmu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta sikap merendahkan mereka atau menganggap remeh mereka. Sekali lagi saya tekankan permasalahan ini sebagai pembahasan terakhir pada majelis Ahad hari ini, karena memang permasalahan ini sekarang sudah mulai diabaikan. Permasalahan ini sekarang sudah mulai luntur, sedikit demi sedikit dilupakan oleh ahli sunnah. Dan tentunya jika pintu yang terbuka ini tadi dibiarkan terbuka, maka akan membuka peluang kesesatan yang sangat dahsyat di tengah-tengah dakwah ahli sunnah ini. Dalam kondisi para ulama salaf secara turun-temurun menegaskan tentang wajibnya ihtiramul ulama dan mendengarkan nasihat mereka, serta mengembalikan urusan-urusan genting umat ini kepada mereka, sekarang mulai bermunculan pihak-pihak yang hendak merobohkan prinsip dasar dan pokok penting ini tadi. Sampai diantaranya ada yang menyatakan bahwa Al-Imamul Barbahari indahu naz'atun takfiriyah. Al-Imamul Barbahari dinyatakan padanya ada fikrah takfiri. Dinyatakan indahu syafahatin, bahwa padanya ada penyimpangan-penyimpangan. Allahu Akbar. Sampai di antara mereka ada yang bersikap pedas kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dengan beberapa cara yang ditanamkan di hadapan beberapa orang atau bahkan beribu-ribu orang. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, salah satu imam ahli sunnah yang sangat mulia, Imam Sunnah, Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Abu Abdullah rahimahullah, yang dikenal sebagai salah satu a'immatul mujtahidin, yang dikenal dengan kewaraan dan keilmuan dan ketakwaannya dan perjuangannya di dalam membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilecehkan salah satu ilmu yang beliau wariskan dari hasil ijtihad beliau. Di antara yang beliau wariskan kepada umat ini adalah salah satu kaidah dalam kaidah fikih. Beliau menyatakan tarku al-istifsal ma'a qiyamil ihtimal yunazzal manzilatul umumi fil maqali. Salah satu kaidah dari qawaid fikih yang penting. Walaupun dalam penerapannya sebagian ulama ada yang beristihad lain dari istihad beliau, tetapi ini adalah hasil daripada istihad al-imam al-kabir, al-mubajjal yang sangat mulia di hadapan ahli sunnah wal jamaah. Kaidah yang mulia ini sering dipakai oleh para ulama dalam buku-buku fikih dalam menentukan hukum tertentu. Apa maknanya? Ini semua adalah menuntut antum untuk mempelajarinya. Kata salah seorang yang telah diposisikan sebagai alim, dia menyatakan bul alaiha, kencingi saja kaidah ini. Allahu Akbar.
kaidah diletakkan oleh seorang imam azimun yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam ya'lam li'alimina ya'ni haqqahu. Laisa min ummati man lam ya'lam li'alimina haqqahu. Wa laisa min ummati man lam yujilla kabirana. Bukan dari golongan umatku barang siapa yang tidak bisa menghormati, menghargai al-kabir min hadhil ummah. Sangat luar biasa ucapan-ucapan seperti ini. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Dan berbagai bentuk pelecehan-pelecehan yang lainnya. Bahwa para ulama yang ada di bawah lajnah daimah di Mamlakatil Arabiyyah Saudiyah, di dalam mereka berfatwa kecuali karena kedudukan mereka sebagai pegawai. Allahu Akbar. Di dalam al-lajnah daimah ini ada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, Syekh Abdullah Al-Ghudayyan, dan masyayikh yang lainnya. Bahkan sebelum ini Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan masyayikh kibar ahli sunnah yang lainnya. Maka kita ahli sunnah di masa ini harus berhati-hati dan jangan sampai melupakan salah satu prinsip dasar dan prinsip pokok ahli sunnah ini tadi. Dijadikan oleh para ulama salaf bahwa ini sebagai alam atau tanda ahlul bidah. Ketika seorang melecehkan ulama, nah, barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk pelecehan yang lain yang tidak mungkin saya sebutkan di sini. Syekh Ubaid Al-Jabiri, salah satu ulama kibar di negeri Madinah, dinyatakan sebagai dajjal. Hafizahullah Syekh, yang telah berjuang membela sunnah. Dan ini sekarang terus ditiupkan, disebarkan di tengah-tengah ahli sunnah. Maka sangat penting permasalahan atau salah satu prinsip manhaj yang penting ini untuk selalu kita ingat. Kembali kita membahasnya. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan makna hadis ad-dinun nasihah, qulna liman ya Rasulullah, qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Ketika mensyarah, menjelaskan tentang bahwa nasihat li a'immatil muslimin, yaitu untuk para ulama, apa maknanya? Apa maksud ad-dinun nasihah? Yakni lil ulama, apa maksudnya? Dijelaskan oleh beliau ketika mensyarah hadis ini, qala rahimahullah, wan nasihatu lil ulama takunu bi umurin, bahwa nasihat untuk ulama itu terjadi, terrealisasi dengan beberapa perkara. Minha al-awwal, yang pertama, mahabbatuhum, sikap cinta kepada mereka. Anda ingin beramal dengan hadis ini? Ad-dinun nasihah, kata Rasulullah. Ingin beramal lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin. Ingin beramal dengan poin wa li a'immatil muslimin. Maka dengarkan nasihat dan syarah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, makna yang pertama adalah mahabbatuhum, kecintaan kepada mereka. Cinta kepada para ulama. Yang kedua, muawanatuhum wa musa'adatuhum fi bayanil haq, upaya membantu mereka dalam menyebarluaskan al-haq, baik dalam bentuk fatwa-fatwanya. Antum bisa lihat fatwa di masa ini seperti kitab fatwa al-lajnah ad-daimah atau fatwa hayat kibaril ulama. Sangat membantu kita dalam mengetahui permasalahan-permasalahan, terkhusus permasalahan kekinian. Sangat membantu kita. Antum sekarang mau bertanya tentang masalah apa? Dalam berbagai urusan, ibadahkah? Apa hukumnya operasi sesar?
Bagi wanita yang mau melahirkan, dijawab oleh para ulama, dilengkapi dengan syarat-syaratnya. Ini. Dalilnya ini. Apa hukum menyimpan uang di bank? Dijawab oleh para ulama. Ini. Dalilnya ini. Urusan rumah tangga terkait dengan talak, nikah, jual beli, dan berbagai permasalahan terjadi di masa ini, dijawab oleh para ulama dalam majlis yang dihadiri oleh para ulama kibar. Majlis musyawarahnya para ulama. Dituangkan dalam sebuah kitab silsilah fatawa. Umat sangat besar kebutuhannya dalam masalah ini. Dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak, manhaj. Berbagai urusan dalam agama ini difatwakan oleh mereka. Sehingga dengan mudah antum gak capek-capek membuka buku-buku membahas. Kalau antum punya buku dan punya kitab. Kalau toh punya, apakah antum punya ilmu alat untuk menggabungkan satu ayat dengan ayat yang lainnya, satu hadis dengan hadis yang lainnya, mana yang nasikh, mana yang mansukh, mana yang am, mana yang khas, mana yang mutlak, mana yang muqayyad. Siapa yang mau beristinbat? Para ulama. Mereka duduk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disidangkan tersebut, kemudian dituangkan dalam buku. Sekarang muncul beberapa orang yang mulai menghinakan fatwa al-lajna ad-daimah, bahwa ulamanya bekerja karena mereka pegawai. Allahu Akbar. Mirip dengan pernyataannya Usama bin Laden, Safar dan Salman dan yang lainnya. Nah, nggak cukup di sana, hasil bukunya pun dihinakan, diremehkan, sehingga membuat orang yang mendengarnya, kitab murahan ini. Nah, daripada membaca buku Al-Lajnah Daimah, sebaiknya Anda membaca Fathul Bari. Masya Allah. Kita menyatakan, lah, Anda baca Fathul Bari, ambil faedah dari berbagai faedah ilmiah yang disampaikan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Tetapi Anda juga baca kitab Al-Lajnah Ad-Daimah Fatawa, silsilah fatawa tersebut. Nah, di sini ilmu, yang di sana juga ilmu. Sehingga membuat orang merasa menganggap kecil hasil fatawa tersebut. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu sangat penting untuk ditanamkan masalah ini. Dan antum mengenal siapa ulama di masa ini. Upaya untuk mengenal siapa ulama, siapa al-kibar dari kalangan ulama. Itu adalah salah satu ya untuk membantu kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih." Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri, qala al-mufassirun ay al-ulama, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Antum ingin beramal dengan ayat ini, antum harus tahu siapa ahlul istinbat yang bisa beristinbat hukum-hukum syariat dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah SAW dan keterangan para sahabat dan para a'immah dengan rincian-rincian ilmiah. Mereka tempat kembalinya harus kita kenal siapa mereka di masa ini. Dengan kita mengenal mereka, kedudukan dan keilmuan mereka, di samping kita ini bisa menghargai dan menghormati tingkat keilmuan mereka, juga kita bisa mengetahui kepada siapa kita mengembalikan urusan-urusan yang muncul di tengah umat ini. Ini adalah satu hal yang penting. Kemudian Syekh Al-Utsaimin melanjutkan. Yang ketiga, makna an-nasihah lil ulama az-zabbu an a'radihim. Bima'na an la tuqirra ahadan ala
ghibatihim wal wuqu' fi a'radihim. Yakni Anda, yang ketiga, membela harga diri mereka. Membela harga diri ulama. Dalam bentuk, kata Syekh, Anda tidak membiarkan, tidak diam terhadap seorang pun yang berusaha mencela mereka. Ini makna an-nasihah li a'immatil muslimina. Anda jangan diam, kata Syekh. Wajib Anda membela mereka. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Sekarang ini mulai bermunculan adanya tahzir. Kalau tahzir itu kepada seorang dai kecil mungkin masih benar atau masih bisa ya dianggap remeh. Tetapi kalau itu terjadinya kepada seorang alim sunniyun salafi, maka hal ini perlu dikembalikan kepada orang yang memang ahlinya. Ini yang pertama. Kita mengembalikan kepada yang memang ahlinya. Yang kedua, kita harus bisa menilai apakah poin yang diangkat, permasalahan yang diangkat, yang dijadikan sebagai bahan untuk mentahzir itu adalah masalah-masalah yang memang yubna alaihi tahziri wal hajr, yang memang pantas untuk ditegakkan di atasnya at-tahzir dan al-hajr. Ataukah sebaliknya? Perlu kita tahu. Ini si fulan hizbi. Kenapa kok hizbi? Di foto rumahnya. Ini rumahnya dia dulu seperti ini. Sederhana. Nah, foto ini sekarang rumahnya. Sekarang besar rumahnya. Oh, jadi seorang yang dulu punya rumahnya sederhana, kemudian rumahnya besar, sekarang menjadi hizbi. Nah, kita tanya, apa dalilnya? Bahwa kalau seperti ini, ciri-ciri hizbiyah. Saya katakan mana dalilnya? Karena kita harus tahu bahwa tahzir dan hajr itu bagian daripada amalan dalam Islam. Bagian daripada amalan dalam Islam. Mentahzir dan menhajr itu bagian daripada amalan. Kenapa? Karena Rasulullah perintah. Rasulullah menyatakan, "Wa idza ra'aitum alladziina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladziina sammahumullah fi kitabih fahdharuhum." Kalau Anda mendapati orang-orang yang mengikuti perkara-perkara yang syubhat di dalam Al-Quran maupun Sunnah ini, ya, ayat-ayat yang mengandung yang mutasyabih dan yang seterusnya, maka ketahui, kata Rasulullah, dia adalah orang yang telah Allah sebut di dalam Al-Quran, alladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Kata Rasulullah, fahdharuhum. Ya. Coba ini. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, apa kemudian? Fa'arid anhum. Nah, ini terkait dengan tahzir dan hajr. Sehingga tahzir dan hajr itu adalah ibadah dan amalan. Karena itu ibadah dan amalan, maka jangan lupa salah satu persyaratan amalan itu harus didirikan di atas ilmu. Tidak boleh di atas atifiyah. Sikap-sikap emosional atau mengikuti perasaan. Mentahzir atau tidak mentahzir, menghajar atau tidak menghajar, harus ilmiah. Karena itu nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk sikap ilmiah dalam hal ini adalah apa? Ayat yang tadi. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Walau radduhu ila ar-rasuli wa ulil amri. Ini ayat. Ini yang pertama. Yang kedua,
kita mengetahui dulu apakah masalah ini memang masalah yang pantas untuk ditegakkan di atasnya tahdzir atau tidak. Nah, tentunya yang bisa menimbang ini para ulama, tetapi kita juga harus belajar. Kita harus belajar juga. Barakallahu fikum. Ada yang menyatakan sekarang bahwa di antara ciri-ciri hizbiyah itu tasawwul katanya. Tahu Syekh Abdurrahman Al-Adani, yang tahu? Yang dulu pernah ngisi di masjid ini. Nah, itu divonis sebagai hizbi katanya. Di antara sebabnya apa? Karena membolehkan tasawwul. Nah, ini sekarang selebaran disebarkan, dikirim dari negeri jauh sana. Nah, kita tanya dulu, apa Pak itu tasawwul? Tanyakan definisinya apa? Karena kita mau beribadah ini. Kita mau beramal. Tasawwul itu apa? Tadi antum menyatakan bahwa karena beliau membolehkan tasawwul. Beliau membolehkan. Sudah benar enggak beliau membolehkan? Nah, sanadnya betul enggak? Nah, ini perlu dipertanyakan. Nah, kalau seandainya betul, apa itu tasawwul? Nah, nanti kita nggak tahu, dikira tasawwul itu kambing. Jadi orang yang megang kambing hizbi. Bahaya kan? Harus tahu apa itu tasawwul. Nah, apa itu tasawwul Ustaz? Ya coba tanyakan ke sana, apa tasawwul? Anda juga nggak paham. Nah, lah kita mengadakan daurah, baik nasional maupun internasional, itu butuh biaya nggak kira-kira? Hah? Atau bayar pakai daun itu? Beli tiketnya, membayar listriknya, membayar ininya pakai daun pohon apa? Yang di depan itu, nah bisa metik sendiri. Atau mungkin kita bisa ngebor sumur fulus. Ya. Mau tidak mau, bahwa daurah itu butuh adanya ta'awun 'alal birri wa taqwa. Ikhwan ahli sunnah beramal. Ada yang memberikan bantuan 5.000, ada yang 1.000, ada yang 10.000. Nah, sampai terjadilah daurah itu. Nah, terjadilah daurah dengan ta'awunnya ahli sunnah. Lah ahli sunnah apa tahu kira-kira kapan mau diadakan daurah, atau bahwa panitia itu butuh enggak sama pembiayaan. Dari mana caranya supaya tahu? Diumumkan kan? Diimbau ya ahli sunnah, disampaikan sama ustadz-ustadz atau pengurus di daerah-daerah, ya di Jogja, di Bantul, di sana, di sini, semua nyampaikan ini. Insyaallah mau ada daurah, ya pada tanggal sekian insyaallah yang akan datang syekh ini, syekh ini, syekh ini. Nah, karena kebetulan panitia nggak punya sejadah Aladin, tahu sejadah Aladin yang bisa terbang itu. Nah, ya akhirnya butuh biaya kan untuk naik pesawat, kan betul. Maka marilah ahli sunnah kita, barang siapa yang ingin membantu panitia, tafadhol, ini bendaharanya. Nah, sudah. Ini ketika ada beberapa ustadz yang berupaya menghimbau ikhwan, dicap sebagai ustadz-ustadz yang suka tasawwul. Masya Allah. Nah, kita menyatakan, apakah antum punya dalil yang menunjukkan bahwa amalan ini nggak boleh? Kalau nggak boleh, mau cepat kita tinggalkan. Jadi tahun depan nggak usah daurah syekh lagi. Ya, termasuk daurah yang ada ini sekarang. Ini sekarang ini yang ada, ya, yang kebetulan Lukman Ba Abdu sedang mengisi. Ini juga hasil dari sumbangan teman-teman. Ya. Kalau seandainya ada dalil, ya, dari Al-Quran atau Sunnah Rasulullah bahwa ini nggak boleh, dengan tentunya fatwa ulama, karena mereka lebih mengerti tentang dalil dibandingkan kita, maka ya mau kita tinggalkan. Buat apa kita berupaya berta'awun, ternyata itu amalan batil. Takut kita sama Allah sampai hari kiamat, amalan kita Allah jadikan haba'an manthura, seperti debu-debu yang berterbangan. Ya.
Barakallahu fikum. Apa? Sampai hari ini belum bisa menyebutkan dalilnya. Yang menjadi masalah itu adalah mereka tidak memahami dalil. Ini yang jadi masalah. Sekarang kita mau tanya bagaimana dengan hadis. Ketika Rasulullah melihat seorang berpakaian compang-camping, penuh dengan debu, nampak kemiskinan padanya. Satu orang loh. Kemudian Rasulullah di hadapan para sahabatnya berceramah, menghimbau. Siapa yang mau bersodakoh? Satu orang ini. Siapa yang mau bersodakoh untuk ini? Akhirnya satu orang datang membawa pakaian, yang satu membawa sekeranjang makanan. Terus berlomba-lomba sahabat sampai tertumpuk 2 tumpukan pakaian dan makanan. Setelah itu Rasulullah menyatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasana, falahu ajruha wa ajru man amila biha." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang baik, maka dia akan mendapatkan ajrnya dan ajr orang-orang yang mencontohi dia, yang mengikuti dia sampai hari kiamat. Tidak berkurang ajar itu, terus mengalir. Ya. Nah, ini Rasulullah menghimbau sahabatnya untuk satu orang saja. Maslahahnya kembali untuk apa? Satu orang, terkait dengan fisik dia. Karena dia fakir, lapar, gak punya pakaian. Lalu bagaimana jika amalan itu terkait dengan orang banyak, bukan terkait dengan fisiknya, tetapi terkait dengan akidahnya, imannya, ibadahnya? Allah menyatakan, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Nah, coba sebutkan dalilnya. Sampai hari ini ana menunggu dalil itu. Atau setidaknya qaulu alimin mu'tabarin min akabiri ulama'is sunnah. Satu qaul. Daurah yang pertama dahulu, Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah termasuk punya andil untuk meringankan biaya kita dengan menghubungkan kepada seorang muhsinin. Kalau menurut definisi mereka ya juga sudah melakukan apa tadi? Tasawul. Apa tasawul tadi? Mananya kambing. Tasawul itu dari kalimat sa'ala, yakni meminta-minta. Nah, Syekhuna Muqbil rahimahullah memiliki kitab judulnya Dhammul Mas'alah. Beliau menulis kitab itu, berarti dia adalah orang yang paling tahu makna kitab tersebut. Maknanya secara bahasa Dhammul Mas'alah itu tercelanya meminta-minta. Ya. Tercelanya meminta-minta. Tetapi Syekh Muqbil rahimahullah dahulu menuliskan tazkiyah. Kalau ada seorang dai di suatu daerah butuh masjid, dituliskan oleh Syekh pakai tangannya kepada muhsinin. Hafizahumullah. Telah datang kepada saya si Fulan bin Fulan. Dia adalah seorang dai yang baik, yang saya kenal gini dan begitu. Dia membutuhkan masjid. Ya. Coba ditandatangani oleh beliau. Satu lagi membutuhkan maktabah karena di kampungnya nggak ada maktabah. Yang satu butuh ini, butuh itu. Nah, Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah juga melakukan hal yang sama. Masyayikh ahli sunnah, kuba akabir ahli taqwa. Nah, kemudian muncul pernyataan bahwa ini adalah ciri-ciri hizbiyah. Nah, kita walhamdulillah sudah mengingatkan ikhwan ahli sunnah dari bahaya ihya'ut turat. Kita bantah syubhat-syubhat mereka. Jazahullah khairan. Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Askari Abu Abdurrahman telah menulis kitab itu. Jazahullah khairan. Kita berhadapan dengan mereka. Nah, kalau kita mau, sudah cukup mungkin bantuan dari mereka. Tapi alhamdulillah karena kita menganggap itu adalah yayasan hizbiyah yang didirikan di atas manhaj yang menyimpang, di atas manhaj ahli sunnah, kita nggak mau menerima bantuan dari mereka, apalagi sampai minta.
Nah, barakallahu fikum. Sebagian ulama menyatakan boleh menerima bantuan dari mereka selama tanpa persyaratan dan batasan-batasan tertentu menurut mereka. Kita menyatakan alhamdulillah asatidzah jazahumullah khairan tawarra'u, mereka berusaha untuk bersikap wara' dalam masalah ini. La, walaupun tawaran. Enggak mau. Untuk menjaga hati, menjaga kalbu. Li'anna an-nafsa tuhibbu ila man ahsana ilaiha. Tabiat asli jiwa manusia itu adalah cenderung untuk mencintai orang yang berbuat baik. Apalagi berbuat baiknya dalam urusan harta. Kalau berbuat baiknya dalam urusan ilmu, biasa. Tapi kalau dalam urusan harta, baik ini. Luar biasa, jangan ada yang mencela dia. Bisa marah dia. Bisa dihajar orang yang mencela. Tapi ulama dicela, santai dia. Sudah ya akhi, jangan khilaf. Duh, ulama dicela kok jangan khilaf. Nah, kita yang diberi ilmu, dibimbing di atas akidah dan manhaj. Nah, sekarang kita nyatakan, tasawul dalam definisi Anda ini, tolong sebutkan seorang alim. Dalam rangka kita beramal dengan ayat fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebutkan minal akabir. Yang menyatakan bahwa itu hizbiyah dengan definisi seperti tadi. Nah, hingga hari ini kita tunggu. Kemudian Syekh Abdurrahman divonis hizbi. Ya Allah. Nah, termasuk itu tadi yang rumahnya difoto. Ketika rumahnya masih kecil difoto ceklek. Ya, kemudian sekarang pindah di Aden ceklek. Kebetulan Anda sudah sampai ke rumah itu. Rumah itu ngontrak. Ya. Karena itu kota Aden, kota besar. Jadi sulit cari kontrakan rumah biasa. Rumah di situ dalam bentuk apa namanya? Flat apa namanya, apartemen ya. Kota-kota besar kan gitu. Nah ngontrak. Barakallahu fikum. Nah ini kok dituduh hizbiyah. Lah problem ini. Katakan rumahnya nggak ngontrak, lah terus mau apa? Nah, kenapa? Siapa tahu beliau dapat warisan dari orang tuanya atau dari siapa, atau ada muhsinin yang datang kepada beliau. Terus mau apa? Nah, barakallahu fikum. Jadi, yang penting untuk diketahui sekarang adalah bagaimana kita mengetahui apakah masalah ini termasuk masalah yang memang pantas untuk dijadikan alasan. Kesimpulannya para ulama di negeri Yaman khususnya tidak ada yang bisa menerima vonis tersebut. Istima demi istima dilakukan oleh masyayikh kibar. Di antaranya masyayikh kibar di Yaman itu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi, hafizahullah taala, yang kita berupaya insyaallah mudah-mudahan bisa datang ke Indonesia sini. Nah, murid sekaligus teman Syekh Muqbil di dalam berdakwah dahulu. Sudah lama. Bukan 10 tahun terakhir ini, enggak, sudah lama. Hafizahullah ta'ala dan beberapa ulama yang lainnya di sana melakukan ijtima, menyatakan ini tidak cukup untuk dinyatakan sebagai hizbi. Nah, apa buktinya? Oh, para ulama itu telah memusuhi dakwah salafiyah kalau begitu. Loh, nasihat kok dibilang memusuhi dakwah salafiyah? Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Ini perhatikan. Syekh Rabi' hafizahullah dengan tegas menyatakan bahwa Syekh Abdurrahman itu min afadilin nas wa ala thagrin azimin. Nah, digolongkan sebagai mujahid minal mujahidin fid difa'i anis sunnah. Syekh Rabi' yang memiliki kecemburuan terhadap khilaf yang terjadi itu hanyalah sebatas urusan pribadi. Syekh Rabi' yang menyatakan dalam muhadharahnya, ditranskrip dan disebarkan. Loh kok kita mau maksa? Nah, sudahlah. Ikuti nasihat para ulama, maka kita akan selamat. Ikuti bimbingan mereka, maka kita akan terbimbing biiznillahi ta'ala. Sekarang di antara antum, saya yakin tak seorang pun yang rela
ketika mendengar nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi hafizahullah, seorang ayah dalam dakwah, dinyatakan sebagai orang yang dhaif fil ilm. Nah, Syekh Ubaid Al-Jabiri dinyatakan sebagai dajjal. Mana sikap kita dari apa yang dinyatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa di antara makna an-nasihah lil ulama itu adalah adzabbu an a'radihim, membela harga diri dan nama baik mereka. Nah, sungguh menyedihkan. Nah, hal-hal lain dan ucapan-ucapan yang lainnya yang ana secara pribadi sangat malu untuk berbicara di hadapan antum dan menyebut kata-kata yang sangat kotor di masjid yang mulia ini. Tetapi satu hal penting harus saya sampaikan, karena memang sekarang sudah ada upaya-upaya untuk menebarkan fitnah ini di tengah ahli sunnah di Indonesia. Maka kembalilah dan berpeganglah kepada bimbingan para ulama yang mereka menasihatin umat ini di atas ilmu, di atas takwa, dan sikap cemburu terhadap sunnah dan benci terhadap berbagai penyimpangan dan kebatilan. Nah, ini mungkin pembahasan kita pada siang hari ini. Tersisa waktu mungkin maksimal 10 atau 15 menit. Bagi yang ingin bertanya, silahkan walaupun tanpa menulis. Ada kertas apa? Bagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Naam. Bagaimana bila ada seorang ikhwan yang tidak mau belajar dari ustadz lokal? Maunya belajar dari ustadz apa ini? Interlokal. Nah, yang keluaran Yaman atau Saudi. Nah, dan menganggap remeh ustadz lokal ini. Nah, ya, pertanyaan apakah ini termasuk ciri ahlul bid'ah? Dikhawatirkan, karena sikap ini adalah sikap kibir, sikap sombong. Sekarang dia meremehkan ustadz lokal, besok ustadz interlokal, besoknya lagi meremehkan ustadz internasional. Nah, bahaya ini. Maka harus segera dinasehati, diobati ini. Penyakit ini berbahaya, diobati. Dengan terapi-terapi kalau nggak bisa dioperasi. Bahaya ini, sombong. Sahabi al-Jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika mendengar sebuah hadis, satu hadis, qala radhiyallahu balagani hadithin atau balagani an rajulin hadithun bil Iraq fashtaraitu ba'iran